Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadat dan budaya. Peradabannya sangat masyhur dan dikagumi oleh seantero dunia, disebabkan oleh keanekaragaman akan peninggalan para leluhur zaman dahulu, yang hingga kini masih lestari dan dijaga kemurniannya. Beberapa peninggalan tersebut, berkaitan erat dengan berdirinya beberapa kerajaan yang kuat dan besar, jauh sebelum nama Indonesia itu sendiri dikenal. Nama-nama besar seperti Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran dan Mataram kuno, adalah hanya beberapa dari sederet peradaban lain yang tentunya tidak kalah mentereng. Di antara peninggalan sejarah tersebut salah satu yang masih sangat membekas dan diajarkan turun-temurun dalam masyarakat adalah tentang kesaktian para pendekar, yang pernah merajai dunia persilatan di masa itu. Kisah-kisah akan kesaktian para pendekar tersebut, sebagian masih tercatat dalam berbagai tulisan peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan masa lalu. Mereka memilih jalan moksa di akhir hidupnya, yaitu kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi, dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Ada 5 tokoh besar Nusantara yang menempuh jalur moksa di akhir hidupnya, yaitu 1. Mahapati Gajah Mada. Misteri menyelimuti akhir hidup Mahapati Gajah Mada yang dikisahkan melakukan meditasi terakhir dan moksa, menghilang dari muka bumi, di kawasan Madakaripura, Probolinggo, Jawa Timur. Mahapati Kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa ini, menyucikan diri dengan bertapa demi mencapai moksa. Air terjun di kawasan Madakaripura di Probolinggo, Jawa Timur diduga merupakan tempat Mahapati Gajah Mada melakukan meditasi terakhir hingga akhirnya moksa. 2. Semar. Tokoh Nusantara Semar atau lebih dikenal dengan Kiai Lurah Semar Badranaya, atau mendapat julukan Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut mitos, raganya diyakini juga menghilang secara moksa. Hal tersebut terjadi karena Semar merasa kecewa berat kepada Prabu Brawijaya kelima yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, karena memeluk agama Islam kala itu. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya kelima yang terkenal itu dikisahkan dalam kitab Jayabaya. Dia sering dijadikan sebagai penasehat raja-raja ksatria yang berkuasa di tanah Jawa. 3. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan melegenda. Banyak kisah-kisah dari tanah Pasundan yang menceritakan kesaktian Prabu Siliwangi serta kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya, Prabu Siliwangi berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi masyhur di seluruh wilayah Nusantara. Prabu Siliwangi berkuasa lebih dari 39 tahun, namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapat desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk agama Islam. Dalam perkembangannya, pihak lain yang diketahui mendesak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam tersebut adalah anaknya sendiri, Raden Kian Santang. Di masa-masa sulit tersebut, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapabrata mencapai moksa. Sebelum pergi meninggalkan kerajaannya, Sang Prabu hanya berpesan kepada keluarganya dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinannya masing-masing. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam dan menikahi Nyai Subang Larang yang merupakan salah satu santri dari pesantren Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri adalah seorang ulama besar yang lahir sebelum era Wali Songo dan dia berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang tersebut melahirkan keturunan yang salah satunya adalah Raden Kian Santang yang terkenal dengan nama Syekh Sunan Rohmat Suci. 4. Prabu Brawijaya kelima. Nasib tragis dialami oleh Prabu Brawijaya kelima tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuh pesatnya perkembangan Islam di tanah air Nusantara,
Saat itu kerajaan Majapahit kalah berperang melawan kerajaan Kediri dan sebelum istana kerajaan dikuasai oleh musuh, Prabu Brawijaya kelima sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Namun versi lain mengisahkan, bahwa Prabu Brawijaya kelima adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, dia meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang juga cucunya sendiri untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf ia melanjutkan tapa brata tingkat akhir, dengan cara mengasingkan diri di Gunung Lawu dan dikabarkan mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. 5. Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja di kerajaan Kediri yang memerintah dari tahun 1135 sampai tahun 1157 Masehi. Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga. Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri yaitu Jayasaba, hingga keduanya berperang dengan membawa masing-masing pasukan dari kerajaannya. Dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasaba mengalami kekalahan dan tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Tampuk wilayah kerajaan berhasil ia pegang dan seluruh wilayah Jawa Timur menjadi daerah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan tersebut, ia malah dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini berlangsung lama dan berlarut-larut hingga akhirnya Prabu Jayabaya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang dia pimpin dan melakukan tapa brata selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di sebuah desa di Kediri untuk mencapai moksa. Sebab diketahui kesaktian yang dimilikinya membuatnya sulit meninggal dunia. Demikianlah kisah para ksatria yang hingga kini masih misterius keberadaannya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan sejarah agan-agan semua.